Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 hendak mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajemen mengenai konsep dan pendekatannya. Kami terdiri dari Ditya Widyaningrum, Devita Puspitasari, Theodora Teresa, Alpinka Amanda, Brenda Dianita, Rafaela Nadira, dan Gadiaska Aldata. Baik, langsung saja kami mulai presentasinya. Boleh di next slide ya. Baik. Untuk pengantarnya, sistem pengendalian manajemen itu disadari oleh manusia seiring berjalan dinamisnya kehidupan ini. Masyarakat mulai menyadari pentingnya sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Nah, dari perspektif secara strukturalnya, pengendalian manajemen itu dapat dianggap sebagai bagian dari sistem operasi suatu perusahaan. Boleh di next slide ya. Ya, sistem operasi sendiri memiliki tujuan secara umum, yaitu yang pertama, untuk mempengaruhi dalam menetapkan tujuan yang akan dicapai. Bersama dengan struktur organisasi, perilaku karyawan yang ada dapat mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta dengan sumber daya alam yang akan digunakan untuk setiap unit organisasi yang ada. Yang kedua, untuk menyediakan informasi untuk mendukung keputusan yang diambil. Nah, keputusan ini sendiri dapat berlaku untuk setiap bagian-bagian pada tingkat organisasi yang ada. Yang ketiga, untuk menetapkan kebijakan mengenai dan praktik mengenai aspek sumber daya manusia. Nah, di sini dapat termasuk sebuah rekrutmen, penilaian, pelatihan, dan pengembangan kompetensi karyawan di perusahaan itu sendiri. Yang keempat atau yang terakhir adalah merancang sistem penghargaan dan insentif. Nah, sistem ini dirancang secara hati-hati untuk meningkatkan motivasi karyawan. Dari perspektif proses itu sendiri, pengendalian manajemen adalah bagian dari proses manajemen seperti itu. Nah, pada dasarnya manajer itu memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan masing-masing. Hal ini sudah pernah dibahas berulang kali di materi-materi sebelumnya, dan hal itu semua memiliki 3 kegiatan di sepanjang prosesnya, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengarahan dan motivasi, yang ketiga pengendalian. Pada umumnya, pengendalian manajemen itu mengambil dari perspektif manajer dan berkaitan erat dengan pengarahan perusahaan menuju pencapaian tujuan organisasi. Nah, dalam bab ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai teori-teori dan segala hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Mungkin boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kan, saya Rafaela akan menjelaskan tentang pengendalian manajemen di bagian konsep dan definisinya. Boleh next. Di sini ada beberapa istilah yang kita sering dengar dan istilah-istilah ini sering kita pakai kayak ya udah kayak kita bisa tukar-tukar sendiri aja, padahal mereka tuh punya ciri khas masing-masing. Boleh kita lihat aja langsung, silakan di next. Yang pertama ada pengendalian manajemen atau management control atau disingkat MC di bahasa Inggrisnya, yaitu lebih ke alat mekanisme praktik dari buat manajer mengontrol organisasi. Jadi kayak tools gitu. Terus selanjutnya ada sistem pengendalian manajemen. Namanya sistem, dia adalah kumpulan mekanisme. Jadi mekanisme pengendalian manajemen itu kalau disatuin jadi sistem pengendalian manajemen. Boleh next. Selanjutnya ada sistem akuntansi manajemen atau management accounting system, disingkat MAS. Dia tujuannya menyediakan informasi. Di bawahnya ada akuntansi manajemen atau management accounting. Tadi kan sistem akuntansi manajemen itu tujuannya menyediakan informasi. Nah, informasi itu dapat dari mana? Informasi itu didapat dari akuntansi manajemen, karena tugas akuntansi manajemen adalah mengolah data ke informasi. Gimana cara mengolah datanya? Melalui collecting, analyzing, processing, dan lain-lain. Boleh next. Yang terakhir ada pengenalan kontrol. Dia adalah proses mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Boleh next. Sekarang kita akan membahas tentang pandangan tradisional atau konvensional tentang pengendalian manajemen. Pandangan ini pertama kali muncul dari teori atau definisi yang dikemukakan oleh Anthony di tahun 1965. Definisi yang beliau ungkapkan sebagai berikut.
yaitu proses di mana para manajer memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dari pengertian ini, dari konsep yang diajukan ini, ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, pengenalan manajemen adalah link between strategic planning and tax control. Ada tugas-tugas tuh untuk mencapainya. Nah, si pengenalan manajemen itu adalah penghubung antara si jangka panjang ini dengan dengan pengendalian tugasnya. Yang kedua, pengenalan manajemen itu fokus pada formal reporting on performance. Jadi formal reporting kayak pelaporan dari manajemen tingkat bawah ke tingkat atas, begitu terus secara rutin gitu. Yang terakhir, manajemen based on management accounting. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat itu buat manajemen dilihat dari akuntansi manajemen. Intinya, si pengenalan manajemen dilihat sebagai tools yang pasif untuk menyediakan informasi aja dan terbatas pada perhitungan ekonomi dan keuangan. Boleh next? Selanjutnya, ini ada tentang management control system. Management control system itu tuh deeply influence, sangat terpengaruh oleh cybernetic concept. Cybernetic concept itu kayak atau kemudi dari sebuah kapal atau mobil. Jadi dia yang mengarahkan, yang mengontrol kendaraan tersebut misalnya. Jadi si planning manajemen itu mengarahkan, mengontrol si organisasi. Cybernetic concept ini berdasarkan feedback loop. Feedback loop itu konsepnya jadi si manajer membuat sebuah standar untuk suatu pekerjaan. Kemudian si karyawannya melakukan pekerjaan itu, ada outcome-nya hasilnya performa. Jadi standar dan performa ini dibandingin, terus dianalisis, ada gap kah, ada apa nih yang bisa dikoreksi. Pada intinya ngebandingin standar dengan performa yang sudah keluar outcome-nya untuk mencari tindakan solutif begitu terus sampai sudah mau diganti. Body next. Sekarang kita akan membahas derivasi atau turunan dari pandangan management control tradisional atau konvensional. Tokohnya ada 3. Ada Lowy, Brunetti, Harrer kedua, dan Haki. Mereka ini pada intinya yang mereka coba sampaikan adalah pengenalan manajemen itu tuh harus menentukan adaptabilitas organisasi. Dengan cara apa? Dengan cara implementasi kita. Body next. Dari tadi kita udah bahas tentang pengenalan manajemen secara tradisional. Tentang mempertanyakan tentang pengenalan manajemen ini. Mereka mempertanyakan efektivitas SPM tradisional, terutama kalau misalnya diaplikasiin di zaman sekarang. Kenapa? Yang pertama, poinnya ada 2. Yang pertama, pengenalan manajemen tradisional itu tuh berfokus pada konteks organisasi yang besar dan hierarkis. Sementara zaman sekarang, seiring perkembangan zaman dengan teknologinya yang beragam, struktur perusahaan itu tuh udah nggak hierarkis lagi kan, udah nggak bisa hierarkis lagi, palingan sisa lembaga pemerintahan yang kayak gitu. Sekarang struktur perusahaan lebih ke networking atau flat. Yang kedua, ada emphasis pada mereka terlalu beremphasis pada keuangan formal dan accounting controls, di mana si 2 hal ini tuh udah nggak relevan gitu, udah nggak maksudnya nggak bisa mengcover semua area organisasi gitu. Going next. Selanjutnya ada perkembangan pengenalan manajemen. Pengenalan manajemen itu seperti yang tadi kan udah bilang mereka akan menentukan adaptabilitas dari sebuah organisasi. Si pengenalan manajemen ini berubah seiring perubahan pada business environment-nya. Contohnya di beginning-nya tahun 60-an, business environment itu tuh fokus pada niche production.
produksi massal. Jadi manajemen kontrolnya fokus pada internal methods, gimana produksinya biar lancar, outputnya, produknya sendiri gitu. Tahun 70-an, business environment itu tuh ada rapid technological changes, sudah mulai banyak mesin yang muncul. Jadi manajemen kontrolnya itu lebih fleksibel dan responsif, karena kalau enggak ya ketinggalan gitu kan. Di 80s, 80-an, business environment-nya ada global competition dan semakin kompleks nih. Jadi diperkenalkanlah pengenalan manajemen yang di production and management system. Contohnya total quality management, just in time, dan business environment yang tadinya fokus pada resultnya produknya, sekarang lebih fokus dalam mengontrol prosesnya. Jadi kita diperkenalkan lagi wider view of control, kayak contohnya balance scoreboard, yang mana dia bisa mengcover berbagai aspek kayak customer, keuangan, dan lain-lain. Boleh next. Sekarang kita akan bahas akuntansi manajemen dalam pengenalan manajemen. Di dunia akuntansi, terutama di latar akuntansi, orang-orang menganggap teori dan praktik akuntansi tradisional itu diasumsi merepresentasikan fenomena di dunia kepercayaan, di mana sesuatu merepresentasikan fenomena dunia nyata itu disebut realism. Jadi hasil-hasil dari realism ini tuh pasti dia objektif, netral, tidak bias, reliable, relevan, dan valid. Sementara kalau misalnya kan kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita pikir angka-angka angka-angka yang ada di jurnal, laporan keuangan, itu tuh emang sama dengan objek kayak sebuah pohon. Beda. Terus misalnya sistem keuangan, sistem pencatatan, recordings, laporan keuangan, IFRS gitu. Emangnya senatural, emangnya dia seobjektif sistem pernafasan manusia, sistem pencernaan manusia, sistem tata surya? Enggak kan? Jadi, in fact, akuntansi manajemen dan kontrol konstruksinya itu tidak material dan objektif seperti objek sains yang natural. Mereka itu adalah human contracts. Jadi dibangun oleh oleh pikiran manusia, di mana di situ banyak estimasi, dia terpengaruh sama society dan culture di mana perusahaan itu berada. Jadi pandangan ini disebut kontraktivism. Baik, sebelumnya Theodora telah menjelaskan mengenai konstruksi akuntansi manajemen yang dalam hal ini merupakan penyedia informasi bagi pengendalian manajemen. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh pengendalian manajemen agar tindakan yang diambil itu sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan? Yang pertama, pengendalian manajemen dapat membawa value atau nilai subjektif yang tujuannya untuk memotivasi karyawan yang terlibat. Lalu yang kedua, pengendalian manajemen dapat memastikan bahwa tetap berada pada jangkauan, probabilitas, atau kemungkinan yang faktual. Dan yang terakhir, pengendalian manajemen dapat mengkomunikasikan fakta struktural yang harus dipantau kepada para karyawan. Selanjutnya, next slide. Nah, setelahnya. Nah, berkaitan dengan perkembangan pengendalian manajemen, tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya, muncullah berbagai pendapat tentang perlunya pengembangan pandangan mengenai pengendalian manajemen juga penggunaannya. Dengan kata lain, bahwa konsep pengendalian manajemen itu bergerak dari perspektif yang tradisional atau konvensional menuju ke perspektif yang lebih ke arah sosial dan perilaku, di mana bagi organisasi yang lebih fleksibel, pengendalian manajemen itu menggabungkan berbagai jenis pengendalian seperti yang informal, lalu yang strategis, dan juga lingkungan. Nah, dari perspektif ini, aktor organisasi, yaitu karyawan, dan juga objek organisasi, yaitu contohnya teknologi dan perangkat akuntansi, juga termasuk pengendalian manajemen, itu perlu terintegrasi secara koheren. Boleh di next? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai pandangan para ahli terhadap definisi juga fokus pengendalian manajemen. Yang pertama ada dari Otley pada tahun 2010
pada tahun 1999 yang menekankan perlunya mempelajari manajemen akuntansi dan pengendalian akuntansi sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Seperti yang udah aku jelasin di awal bahwa manajemen dan pengendalian akuntansi ini perannya sebagai penyedia informasi yang nantinya akan digunakan manajer dalam melakukan pekerjaannya, terkhusus dalam mengembangkan dan mengikuti pola perilaku yang layak. Lalu yang kedua ada menurut Simons pada tahun 1995 yang menekankan mengenai aspek informasional pengendalian manajemen, di mana ia menggambarkan bahwa pengendalian manajemen itu sebagai prosedur atau rutinitas berbasis informasi yang digunakan oleh manajer untuk memelihara atau mengembangkan pola dalam aktivitas organisasi. Selanjutnya, Simon juga berpendapat bahwa pengendalian manajemen ini berfungsi sebagai pengungkit implementasi strategi bisnis, yang dimana secara khusus adalah untuk memastikan perilaku dan keputusan karyawan konsisten dengan tujuan dan juga strategi organisasi. Boleh di next? Nah, yang ketiga adalah menurut Martian dan Van der Steet pada tahun 2007, bahwa pengendalian manajemen itu memiliki tujuan untuk melindungi organisasi dari kemungkinan terjadinya hal di luar tujuan dan strategi organisasi. Contohnya seperti karyawan yang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan organisasi atau karyawan yang gagal melakukan sesuatu yang dimiliki organisasi. Dalam hal ini, mereka menegaskan 3 penyebab utama terkait masalah perilaku yang memerlukan pengendalian manajemen. Yang pertama adalah kurangnya arah dalam bekerja, lalu masalah motivasi dan juga keterbatasan pribadi. Lalu pendapat yang keempat adalah menurut Anthony dan juga Govindarajan pada tahun 2007 yang menekankan bahwa pengendalian manajemen merupakan proses manajer untuk mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Boleh di next? Nah, yang terakhir adalah pandangan menurut Bedford dan juga Malmi pada tahun 2015. Dalam pandangan ini, mereka menyelaraskan masalah perilaku dengan tujuan pertimbangan keselarasan, yang dimana pengendalian manajemen itu merupakan seperangkat proses dan mekanisme yang digunakan manajer untuk mempengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dan membimbing mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, pandangan ini mirip sama pandangannya Anthony dan juga Govindarajan. Nah, boleh di next. Nah, dari banyak pandangan yang telah saya sebutkan sebelumnya, definisi dan juga elemen yang ada tuh berbeda. Maka itu dari definisi-definisi tersebut kita dapat identifikasi nih, ada beberapa poin kunci yang bisa kita ringkas. Yang pertama adalah bahwa pengendalian manajemen pada intinya adalah untuk mendukung implementasi strategi. Yang kedua adalah bahwa isu sentral pengendalian manajemen selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan pada lingkungan di mana organisasi tersebut beroperasi. Yang ketiga adalah pengendalian manajemen dianggap sebagai konsep yang multifaset. Nah, yang dimaksud di sini adalah multifaset karena mencakup berbagai masalah. Contohnya seperti perilaku karyawan, masalah organisasi, informasi, dan juga pengukuran kinerja. Lalu yang keempat adalah bahwa pengendalian manajemen dicirikan oleh status yang terfragmentasi. Ini disebabkan karena banyaknya itu tadi pandangan yang berbeda terhadap pengendalian manajemen, namun konseptualisasinya masih hidup berdampingan. Boleh di next? Nah, selanjutnya berikut adalah tabel yang merupakan rangkuman perbedaan definisi, konsep, dan juga fokus atau penekanan masalah terhadap pengendalian manajemen dari masing-masing ahli. Nah, bisa kita lihat dari perbedaan-perbedaan yang ada menunjukkan bahwa memang terdapat evolusi konsep dan juga fokus pengendalian manajemen dari waktu ke waktu, dari yang konvensional, tradisional, menuju ke arah yang lebih sosial dan juga perilaku. Boleh di next? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengendalian manajemen dengan pengendalian lain. Yang pertama adalah pengendalian keuangan. Menurut Otley, Broadbent, dan juga Berry pada 1995, pengendalian keuangan itu merupakan bagian dari pengendalian manajemen, di mana pengendalian keuangan itu berfokus pada pengelolaan fungsi keuangan dan aspek lain dari performa keuangan. Sementara pengendalian manajemen adalah kegiatan untuk secara keseluruhan mencapai tujuan organisasi. Jadi, pengendalian keuangan merupakan salah satu bagian dari pengendalian manajemen. Boleh di next?
Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengendalian manajemen dan pengendalian strategis. Menurut Marchand dan Van der Steet pada tahun 2007, perbedaannya terletak di fokus dan orientasinya. Bahwa di strategis lebih berfokus pada eksternal, sementara di manajemen lebih berfokus di internal. Nah, yang dimaksud eksternal di sini adalah dalam menganalisis industri, terus pesaing, peluang, ancaman, pokoknya segala hal yang berada di luar organisasi. Sementara untuk yang manajemen, fokusnya internal, jadi di dalam organisasi. Contohnya seperti perilaku karyawan dan juga hasil operasional. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ditya. Baik, terima kasih Saudari Rafaela atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai teori pendekatan sistem pengendalian manajemen. Nah, pada bagian ini terdapat 3 topik bahasan mengenai MCS atau Management Control System. Yang pertama adalah sistem pengendalian manajemen berbasis kontingensi atau Contingency Based Theory of MCS. Yang kedua ada MCS dalam konteks teori berorganisasi. Dan yang ketiga ada teori pendekatan lain dalam MCS. Otley dalam bukunya pada tahun 1999 menjelaskan bahwa tidak ada sistem pengendalian manajemen yang tepat secara universal. Tetapi pilihan pengendalian yang tepat itu akan bergantung pada keadaan di mana organisasi itu beroperasi. Yang berarti desain ataupun penerapan sistem pengendalian manajemen itu bergantung pada konteks di sekitar perusahaan yang mendukung gagasan bahwa kesesuaian yang tepat antara variabel kontekstual atau kontingensi dan sistem pengendalian yang diasumsikan menghasilkan peningkatan kinerja organisasi. Nah, teori kontingensi MCS ini mengambil inspirasi dari teori kontingensi struktur organisasi yang telah dikembangkan sebelumnya untuk memahami jenis struktur organisasi mana yang paling sesuai dengan keadaan tertentu. Yang kedua, ada variabel yang diperiksa dipertimbangkan pengaruhnya terhadap MCS, antara lain lingkungan eksternal, teknologi, baik tradisional maupun kontemporer, struktur organisasi, ukuran, strategi dan budaya nasional, studi. Lalu yang selanjutnya, studi kontingensi pada pengendalian manajemen itu biasanya dilakukan pada 3 tingkat analisis. Tingkat yang pertama adalah variabel independen kontingen berkorelasi dengan satu variabel dependen. Analisis tingkat kedua adalah efek gabungan dari beberapa variabel independen kontingen pada satu variabel dependen dieksplorasi dengan beberapa variabel kontingen ini menjadi mediator. Dan pada tingkat yang ketiga dipertimbangkan pengaruh kecocokan antara beberapa variabel independen dengan banyak variabel dependen. Namun 3 tingkat analisis ini jarang digunakan. Nah, selanjutnya ada variabel independen yang paling sering digunakan itu dapat dibagi menjadi eksternal dan internal. Variabel eksternal itu meliputi teknologi, persaingan atau permusuhan pasar, ketidakpastian lingkungan, dan budaya nasional. Lalu ada variabel internal yang utama yaitu ukuran organisasi, struktur, strategi, sistem kompensasi, sistem informasi, variabel psikologis, misalnya toleransi terhadap ambiguitas, partisipasi karyawan, dan sistem kontrol posisi pasar, tahap siklus hidup produk, dan perubahan sistem. Nah, sedangkan ada variabel dependen yang paling banyak dianalisis itu meliputi. Yang pertama ada kinerja, terutama kinerja keuangan yang merupakan variabel yang paling umum digunakan oleh banyak organisasi atau perusahaan. Lalu ada ukuran kinerja, ada perilaku penganggaran, desain sistem pengendalian manajemen dan penggunaannya, efektivitas, kepuasan kerja, perubahan praktik, dan inovasi produk. Nah, selanjutnya, DeMartini menurut bukunya pada tahun 2014, pengendalian manajemen ini berkaitan dengan koalisi agen yang menerapkan serangkaian tindakan terkoordinasi dan kooperatif untuk mencapai tujuan individu melalui organisasi. Atau dengan kata lain nih, keselarasan antara tujuan individu dan organisasi ataupun kesesuaian tujuan
itu merupakan isu kunci dari pendekatan ini untuk mengendalikan. Yang kedua terdapat dua dimensi analisis dalam MCS. Yang pertama itu melibatkan perbedaan antara model organisasi sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang model sistem tertutup itu mengasumsikan bahwa organisasi itu terpisah dari lingkungan mereka. Dan proses yang paling penting itu semuanya dilakukan internal. Sementara yang sistem terbuka itu saling bergantung antara organisasi dan lingkungan. Nah, yang dimensi yang kedua ini melibatkan perbedaan antara model sistem rasional dan alami organisasi, di mana sistem rasional itu, organisasi itu dirancang, disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kalau sistem alami itu proses yang tidak terencana dan informal juga relevan. Nah, atas dasar ini, dari buku itu dikenali 4 perspektif untuk mengklasifikasikan studi yang paling representatif terhadap MCS. Yang pertama ada perspektif rasional tertutup, yang menekankan solusi rasional untuk mengendalikan dan pendekatan normatif untuk pengendalian. Yang kedua ada perspektif alam tertutup, yang cenderung berkonsentrasi terhadap masalah perilaku dan konsekuensi dari sistem pengendalian. Yang ketiga ada perspektif rasional terbuka, mengakui kebutuhan organisasi untuk beradaptasi terhadap lingkungan eksternal dan termasuk teori kontingensi MCS karena ketidakpastian lingkungan itu sangat berpengaruh. Yang terakhir ada perspektif alam terbuka yang menganggap lingkungan itu tidak hanya variabel yang mempengaruhi MCS. Selanjutnya ada teori pendekatan lain dalam MCS. Yang pertama ada Berry dan kawan-kawan pada bukunya tahun 2005 yang merupakan pendekatan antropologis, di mana tuh MCS dipengaruhi nilai, ideologi, dan budaya dalam isu kontrol ataupun pengendalian. Tapi dalam pendekatan ini tidak menawarkan panduan untuk mengenali kebudayaan. Yang kedua ada Speckle pada bukunya tahun 2001, teori biaya transaksi, hubungan antara konfigurasi dan kelayakan perangkat kontrol ataupun pengendalian, dan aktivitas yang diharapkan dengan fokus 3 variabel dan pola kontrol yang berbeda. Nah, 3 variabel ini diambil dari ekonomi biaya transaksi yang mengidentifikasi sifat kegiatan yang akan dikendalikan oleh masalah pengendalian. Yang pertama ada tingkat programabilitas dipengaruhi oleh ketidakpastian, yang kedua ada tingkat kekhususan aset, dan yang ketiga intensitas dampak informasi ekspos. Nah, variabel tadi itu menjelaskan pola kontrol yang berbeda terhadap kontrol pasar, kontrol mesin yang berorientasi pada tindakan atau berorientasi pada hasil, kontrol eksplorasi, dan kontrol batas. Nah, selanjutnya ada yang ketiga dari Timon, Stout, dan Xiao pada bukunya tahun 1998 yang menyatakan pendekatan akuntansi perilaku, yaitu menguji implikasi asumsi realistis tentang rasionalitas manusia untuk keputusan ekonomi dalam pengaturan akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Brenda. Baik, terima kasih, Bu Dia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka sistem pengendalian manajemen. Kerangka kerja adalah struktur konseptual untuk mengkategorikan dan mensistemasikan informasi yang kompleks yang ditujukan untuk analisis dan pemahaman yang komprehensif dari semua bagian individu atau aspek yang membentuk satu MCS. Boleh di next? Lalu terdapat kerangka sistematik. Kerangka ini menekankan peran kinerja berbasis akuntansi, menjelaskan masalah penganggaran yang berfokus pada penyusunan anggaran kas, dan menguraikan hubungan antara pengendalian dan perencanaan. Brunetti pada tahun 1979 mengembangkan kerangka kerja sistemik yang tujuannya untuk merancang pengendalian manajemen yang efektif serta menganalisis beberapa aspek penting dari fungsi sistem. Nah, Brunetti ini mengambil perspektif kontingensi sebagai desain dan aplikasi yang efektif yang dihasilkan dari koherensi elemen pengendalian dengan input dan output kontrol manajemen. Nah, elemen pengendalian ini adalah struktur organisasi, struktur informatif, dan proses pengendalian.
struktur organisasi pengendalian itu melibatkan identifikasi dan desain pusat pertanggungjawaban, lalu struktur informatif untuk perencanaan dan pengendalian yang disediakan melalui efektivitas proses dan sistem pelaporan, lalu proses pengendalian adalah elemen dinamis sistem dan didasarkan pada mekanisme umpan balik. Boleh next? Lalu saya akan menjelaskan mengenai pengungkit kerangka pengendalian. Boleh di slide sebelumnya? Baik, terima kasih. Nah, Robert Simons mengembangkan kerangka kerja di mana tema sentralnya adalah pengendalian bisnis strategi yang dicapai dengan menyeimbangkan kekuatan dari 4 kekuatan yang berbeda, yaitu ada sistem kepercayaan, sistem batas, sistem pengendalian diagnostik, dan sistem pengendalian interaktif. Nah, sistem kepercayaan adalah seperangkat definisi organisasi yang eksplisit yang manajernya berkomunikasi secara formal dan memperkuat secara sistematis untuk memberikan nilai-nilai dasar, tujuan, dan arah bagi organisasi. Lalu ada sistem batas. Sistem batas ini ditujukan untuk menggambarkan domain yang dapat diterima dari aktivitas karyawan dalam organisasi. Nah, sistem ini berfokus pada risiko yang harus dihindari dengan tujuan untuk membatasi perilaku strategis yang tidak diinginkan. Lalu ada sistem diagnostik yang digunakan untuk memantau tujuan dan profitabilitas. Mereka ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana target seperti pertumbuhan pendapatan dan pangsa pasar yang sedang dicapai. Sistem ini fokusnya pada kinerja kritis variabel dan didasarkan pada mekanisme umpan balik. Lalu ada sistem pengendalian interaktif yang merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh manajer untuk secara pribadi melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan bawahan untuk membahas ketidakpastian strategis. Nah, 4 tuas pengendalian ini mendorong implementasi strategi yang efektif dan memperkuat pengendalian yang efektif. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan materi yang pada kerangka paket, yaitu pakai sistem pengendalian manajemen. Jadi kerangka ini diusulkan oleh Mami dan Brown pada tahun 2008 dalam sebuah artikel penelitian yang diterbitkan pada jurnal Management Accounting Research. Jadi ide sentral dari kerangka ini yaitu sistem pengendalian manajemen tidak beroperasi secara terpisah, lalu antara satu sama lain itu terhubung. Penulisnya juga mengatakan secara khusus jika hubungan antara berbagai sistem pengendalian manajemen tidak dikenali, jadi penulis menyarankan komponen sistem pengendalian manajemen dipertimbangkan dalam hubungannya dengan kontinen variabel karena dapat menyebabkan kesimpulan yang menyesatkan. Jika saling mengenal, maka studi tentang sistem pengendalian manajemen sebagai paket akan sesuai dengan tujuan untuk memfasilitasi pengembangan teori yang lebih baik tentang desain dan menerapkan berbagai kontrol untuk mendukung organisasi tujuan, mengendalikan aktivitas, dan mendorong kinerja organisasi. Next. Lalu Ferreira dan Otley pada tahun 2019 mengusulkan kerangka sistem manajemen kinerja untuk memberikan pendekatan holistik untuk manajemen dan pengendalian kinerja organisasi. Jadi kerangka kerja ini daripada mengadopsi pendekatan preskriptif, dia mendasarkan pada literatur yang relevan dan pengamatan, studi dan pengalaman penulis, dan menjelaskan sejumlah masalah yang harus dipertimbangkan dalam merancang dan menerapkan sistem kontrol. Lalu karena sistem manajemen ini menggunakan pendekatan holistik, jadi dia dipandang sebagai kumpulan dari mekanisme, proses, sistem, jaringan formal dan informal yang berkembang digunakan oleh organisasi untuk menyampaikan tujuan dan sasaran utama yang diperoleh manajemen untuk membantu proses strategis dan manajemen berkelanjutan melalui analisis, perencanaan, pengukuran, pengendalian, penghargaan, dan secara luas mengelola kinerja. Dan untuk mendukung dan memfasilitasi organisasi belajar dan berubah. Karena hal itu, sistem manajemen kinerja didefinisikan sebagai pendukung berbagai kegiatan manajerial. Lalu secara khusus juga, kerangka kerja sistem pengendalian kinerja memiliki 2 tujuan utama, yaitu yang pertama ada untuk beralih dari tradisional, yang awalnya pendekatan yang terkotak dan tertutup, untuk menjadi pengendalian manajemen ke perspektif peran kontrol yang diikuti dan mengelola organisasi pertunjukan. Lalu yang kedua itu ada untuk mengintegrasikan berbagai dimensi aktivitas manajerial dengan 41 sistem pengendalian manajemen sistem kontrol manajemen, sehingga susunan kontrol dapat memenuhi kedua kebutuhan strategis dan operasional.
Lalu untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya, yaitu tren baru dan arah untuk penelitian di masa depan. Boleh di next. Nah, berikut terdapat beberapa tren penelitian tentang pengendalian manajemen menurut literatur internasional. Yang pertama yaitu oleh Berry, Colt, Harris, Oatney, dan juga Singer pada tahun 2009. Mereka berpendapat bahwa para pakar kurang memberikan atensinya kepada teknologi informasi dan komunikasi, serta pengaruhnya terhadap desain dan kemampuan sistem pengendalian. Nah, hal ini menurut mereka menjadi keprihatinan di tengah kemajuan pesat di bidang kemampuan dan inovasi teknologi informasi. Dan yang kedua, yaitu oleh Deco, Greenland, dan juga Murison pada tahun 2006, mereka menyarankan bahwa teknologi informasi baru yang merupakan bagian keseluruhan dari perusahaan yang kompleks secara bersamaan merupakan tantangan dan sumber untuk pengendalian manajemen. Misalnya, penggunaan big data dan analisis itu memungkinkan perusahaan secara khusus untuk memperluas ukuran bisnis mereka dan secara langsung menerjemahkan informasi dan pengetahuan tersebut ke dalam pengambilan keputusan dan kinerja yang lebih baik. Dan yang ketiga, terdapat beberapa studi yang membahas tentang hubungan antara budaya dan pengendalian. Dan budaya perusahaan itu kan diketahui dibangun berdasarkan sikap, norma, nilai, pola, atau gaya perilaku. Nah, hal tersebut berbeda di setiap organisasi maupun negara, dan bagaimana pengaruh aturan perilaku yang ada, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, Van der Stey pada tahun 2011 pernah menyebutkan bahwa dengan mengabaikan masalah budaya, kita atau perusahaan tersebut itu tidak bisa memahami tentang masalah pengendalian itu sendiri. Kemudian yang keempat, terdapat juga nih topik yang cukup luas untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, yaitu mengenai dampak dari bentuk organisasi baru dan model bisnis pada rancangan sistem pengendalian manajemen. Misalnya servitization atau penawaran layanan bersama dengan produk. Nah, apabila dipilih servitization sebagai pilihan model bisnis, maka mengharuskan perusahaan tersebut untuk mematangkan atau memperbaiki kembali akuntansi manajemen serta perangkat pengendalian untuk mendukung proses pengembangan layanan dan penetapan harga atas layanan tersebut. Boleh di next. Nah, konsep sistem pengendalian manajemen baru-baru ini juga memerlukan riset yang lebih dalam. Nah, sehubung dengan paket sistem pengendalian manajemen yang disebutkan oleh Melmi dan Brown pada tahun 2008, itu terdapat dua tema umum atau pertanyaan utama yang perlu diteliti. Yang pertama yaitu apa saja yang termasuk dalam paket sistem pengendalian manajemen dalam organisasi. Kemudian yang kedua, bagaimana elemen-elemen tersebut dalam paket tersebut berhubungan satu sama lain. Nah, kedua masalah tersebut itu dapat diketahui berdasarkan hasil atau kinerja dari masing-masing perusahaan. Kemudian ada juga kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut tentang hubungan antar berbagai elemen atau unsur sistem manajemen kinerja dengan fokus bagaimana unsur-unsur atau elemen-elemen tersebut berhubungan dan apakah elemen atau unsur tersebut itu benar-benar membentuk suatu sistem atau paket. Nah, dari penelitian tersebut diharapkan pengendalian manajemen ini memungkinkan hubungan yang lebih baik dan berkembang antara teori serta praktik dan mencoba meningkatkan dampak yang ditimbulkan oleh penelitian sistem pengendalian manajemen kepada masyarakat. Boleh di next. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan dari bab ini, itu membahas konsep utama serta ruang lingkup dari sistem pengendalian manajemen dengan menyajikan berbagai definisi dari pengendalian manajemen, kemudian menjabarkan berbagai pendekatan yang berbeda, serta menjelaskan beberapa kerangka teori yang mempengaruhi riset tentang sistem pengendalian manajemen terbaru. Nah, kemudian pada kerangka sistem pengendalian manajemen terbaru, ini menunjukkan bahwa pandangan tradisional tentang pengendalian, terutama yang didasarkan pada penggunaan formal dan diagnostik terhadap langkah-langkah kinerja dan mekanisme feedback, masih tetap menjadi bentuk pengendalian yang penting. Bahkan pengendalian ini digunakan di sebagian besar organisasi.
Nah, namun untuk permasalahan perilaku bersama dengan pengendalian informal dan sosial itu semakin menjadi sentralitas. Dan karena pengendalian tradisional dan perilaku sosial ini memiliki tujuan yang sama, karena keduanya ini membantu memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian ini harus menyeimbangkan satu sama lain untuk menghadapi tantangan yang timbul dari lingkungan bisnis yang tidak menentu dan dinamis. Dan isu-isu tersebut ini membuka peluang untuk dilakukannya riset untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengendalian dapat saling melengkapi dalam praktik perusahaan dan kesesuaian antara pengendalian serta konteksnya itu sendiri. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.